وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فكان الله إذا أراد أن يحدث في الأرض شيئا أنزل منه حتى جمعه. Ketika Allah menginginkan sesuatu di dunia ini, proses penyempurnaan syariat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru Allah turunkan ayatan satu ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah memerintahkan sahabatku tulis. Rasulullah punya tim nulis Al-Qur'an. Tulis, ada yang nulis di dinding, nulis di tulang, nulis di mana, di kulit-kulit dan sebagainya. Sehingga di zaman Abu Bakar, Quran ini yang tadinya berserakan di mana-mana, yang ada di dada-dada orang-orang kaum muslimin dan sahabiyah dari kalangan sahabat, dikumpulkan di zaman Abu Bakar menjadi satu mushaf. Itu terjadi di zaman Abu Bakar. Tapi belum diapa-apain. Artinya Quran itu sudah dijadikan satu. Kenapa? Ini usulan Umar bin Al-Khattab. Ya Amirul Mukminin, ahli Quran di antara kita sudah banyak meninggal dunia karena peperangan. Kalau mereka semua meninggal dunia, apa yang akan terjadi kira-kira? Bisa hilang Quran ini. Lalu bagaimana? Engkau perintahkan, kau bentuk tim penulis Al-Quran, kumpulkan seluruh Al-Quran yang ada dalam satu mushaf. Apa kata Abu Bakar? Wallahi demi Allah, laf'alanna, aku tidak akan pernah melakukan. Karena ini belum pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau Bapak-bapak pergi ke beberapa museum Islam, seperti di Pakistan ada namanya Museum Islam di Masjid Lal Masjid Merah namanya, di Lahore. Di sana ada museum besar, isinya barang-barang antik, katanya ini dari zaman Rasulullah. Katanya di zaman Rasulullah SAW. Saya datang ke sana, saya lihat ini mushaf memang sudah tuanya luar biasa, nggak tahu berapa ratus mungkin ribu tahun. Saya tanya kepada penjaga pintunya, "Ya kiai bejan," orang bahasa dulu gitu. "Ini apa ya? Ini apa wahai syekh, wahai saudara?" Dikatakan, "Rasul ke mushafe, ini adalah mushafnya Rasulullah," katanya. Saya bilang, "Anda yakin?" Dia bingung, maksudnya bagaimana? Emang Anda yakin bahwa mushaf ini ada di zaman Rasulullah? Dia bingung, maksudnya bagaimana? Di zaman Rasulullah itu nggak ada mushaf. Mushaf itu hanya pertama kali ditulis di zaman Abu Bakar, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu pun masih dalam bentuk mushaf, belum dikembangkan lagi. Nah, kembali kepada kisah, sebelum beliau membentuk tim, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, nggak mungkin aku melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang punya ide-ide yang sangat cemerlang luar biasa, memberikan alasan terus. Ya Abu Bakar, kalau kamu tidak tulis, memang betul nggak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Tetapi kalau kamu tidak lakukan, ini maslahatul mursalah. Yang sangat maslahat yang besar bagi umat Islam ini, maka kita akan kehilangan Al-Quran. Dengan hilangnya mereka, hilang pula Al-Quran. Sudah tidak turun lagi Al-Quran ini. Wahyu telah tertutup, nggak mungkin diulang oleh Allah Ta'ala. Akhirnya dengan dorongan itu, dengan alasan yang sangat kuat, beliau datang ke beberapa orang, ke Zaid bin Sabit, ke beberapa orang ahli penulis Quran, dan mereka awalnya sama menolak, tapi kemudian mereka diyakinkan oleh 2 orang ini, 3 orang, kemudian dibentuklah tim penulis Al-Quran. Baru di zaman Utsman bin Al-Khattab, ketika Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, maka diserahkanlah ini kepada istrinya Rasulullah, Hafsah putrinya Umar. Umar meninggal dunia masih dipegang. Kemudian datang Utsman bin Affan. Terjadilah Islam sudah berkembang sampai ke Azerbaijan, Masya Allah. Dan di sana terjadilah kekisruhan, hampir pertumbuhan darah. Bagaimana kisahnya? Kisahnya bacaan Quran itu kan tidak satu huruf. Ya, ada yang baca wadduha wallaili idza saja, wadduha wallaili idza saja, begitu. Ini dua-duanya sahih kepada Rasulullah. Nah, ketika imam ini jadi imam membaca dengan qiraat yang tidak didengar oleh sahabat yang makmum ini, yang didengar Rasulullah enggak seperti itu, berantem. Dikatakan saya tidak pernah mendengar itu, dikatakan saya mendengar dari Rasulullah, dan hampir terjadi pertumpahan darah. Ini sesama prajurit Islam di mana mereka sedang di jalan Allah, sedang berjihad, sedang menyebarkan Islam di luar wilayah Timur Tengah. Masya Allah. Kemudian melihat kekisruhan begini, maka ditulislah komandannya, menulislah
komando ini kepada Utsman bin Affan. Kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan ini bahaya, wahai mukminin. Harus diambil sikap, kumpulkan sahabat yang lain, buat musyawarah, putuskan satu keputusan agar tidak terjadi kekisruhan. Dan ini berbahaya. Semuanya menjadi Rasulullah. Tapi kalau ini dibiarkan, bisa menimbulkan perpecahan. Dan ini kan sering terjadi di tanah kita. Yang dulu hanya gara Fatihah jahar dengan tidak jahar, kunut tidak kunut, kan berapa banyak hampir terjadi kekisruhan. Walaupun sekarang alhamdulillah sudah mereda. Orang sudah bisa bersatu dalam perbedaan. Alhamdulillah. Nah, kembali kepada kisah Utsman bin Affan. Maka membaca surat tersebut, Utsman bin Affan mengumpulkan kibaru sahabat. Sahabat-sahabat besar dikumpulkan. Kemudian dalam musyawarahnya intinya diputuskan bahwa kita akan menyalin Quran yang ditulis di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kita pinjam Al-Quran dari Hafsah, ditulis beberapa eksemplar oleh tim ahli penulis Quran, ya. Kemudian ditulis jadi 4. Yang asli dikembalikan ke Hafsah, yang satunya tinggal di Madinah, dikirim ke Syam, ke Baghdad, kan beberapa tempat yang terkenal. Dari sana disalin. Nah, inilah yang kemudian dikenal dengan Al-Quran Rasm Utsmani. Jadi Al-Quran yang ditulis disepakati di ijma' sahabat ini, berarti ini kesepakatan seluruh sahabat. Quran itu yang dipakai hari ini adalah Quran yang Rasm Utsmani, artinya yang ditulis ulang di zaman Utsman bin Affan. Sedangkan Quran-Quran yang ditulis oleh sebagian sahabat dengan bacaan yang berbeda-beda, yang sekarang banyak di wilayah Afrika, itu dianjurkan untuk dikumpulkan dan dibakar. Walaupun ada beberapa yang tetap nggak dibakar, dan sekarang akhirnya dikembangkan ilmu tersebut di wilayah Afrika. Nah, itu kisah tentang Al-Quran.